Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akademia dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Edutainment. Pada kanal ini saya akan mengulas berbagai tips dan trik dalam penulisan riset ilmiah, mulai dari skripsi, tesis, hingga disertasi, serta teknik pengolahan data statistik dengan bantuan software komputer yang akan dibahas antara lain yaitu SPSS, SEMAMOS, EPIUS, dan Smart PLS. Sahabat akademia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana menentukan sampel penelitian. Sahabat akademia, seringkali para peneliti dibingungkan dengan jumlah sampel yang ada. Dengan jumlah yang besar atau tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan, sehingga penting bagaimana cara menentukan sampel pada penelitian. Sampel penelitian itu tidak jauh-jauh dan akan terus berkaitan dengan yang namanya populasi dalam penelitian. Sehingga penting kita akan membahas populasi dan menentukan sampelnya. Ketika kita membahas terkait dengan sampel ya, kita akan bahas dulu apa itu populasi. Populasi adalah keseluruhan jumlah dari subjek penelitian. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi tersebut. Jadi kalau populasinya 1000, maka sampel yang diambil nggak mungkin 1000 gitu ya. Jadi bisa lebih kecil lagi gitu ya. Nah itu antara populasi dan sampel. Nah untuk teknik pengambilan sampel itu biasanya ada beberapa teknik yang sering digunakan gitu ya. Kalau secara pribadi yang saya gunakan yang ada di IDEA Konsultan itu biasanya kita lebih mengambil kepada probability sampling yang merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan cara random dan acak. Jadi kita selalu seringkali menggunakan probability sampling ini karena mudah digunakan, cepat digunakan. Jadi siapapun yang menjadi target penelitian yang itu merupakan subjek dan termasuk dalam populasi, dia menerima hak yang sama untuk dijadikan responden gitu ya. Nah, itu yang kita gunakan yaitu probability sampling. Oke, sahabat akademia, dalam penentuan jumlah sampel biasanya di IDEA Konsultan itu yang sering kali kami lakukan itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah menggunakan rumus Slopin. Nah, rumus Slopin ini digunakan ketika kita mengetahui jumlah populasinya ya. Jadi ini digunakan hanya untuk karena kita mengetahui jumlah populasinya. Nah, cara yang kedua kita menggunakan rumus Hare. Nah, rumus Hare ini itu berbeda dengan rumus Slopin. Kalau rumus Hare kita menggunakannya hanya saat-saat kita tidak mengetahui jumlah populasi secara pasti. Misal sebagai contoh dalam rumus Slopin karena kita mengetahui jumlah populasinya biasanya itu lebih kepada misal jumlah karyawan perusahaan tertentu. Nah, itu kan di bagian HRD dia punya jumlah karyawannya ya. Jadi ada jumlah karyawannya sehingga kita bisa ketahui jumlah populasinya itu besarnya itu berapa. Nah, kalau untuk misalnya kita menggunakan HR itu biasanya lebih kepada pelanggan, customer. Yang itu kan kalau pelanggan dan customer itu jumlahnya kan banyak, kita tidak bisa tentukan secara pasti. Orang yang baru sekali belanja di suatu minimarket misalnya, itu kan termasuk customer gitu ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan customer atau pelanggan, itu jumlahnya banyak sekali. Misalnya contoh lain yaitu nasabah bank. Nah, itu kan jumlahnya banyak, sehingga kita membutuhkan rumus yang dia tidak terpaku pada jumlah populasi seperti rumus Slopin, sehingga kita menggunakan rumus Hare dalam menggunakan menggunakan penentuan jumlah sampel penelitian. Ya, bagaimana sih cara melakukan rumus Slopin dan seperti apa rumusnya, dan bagaimana cara melakukan rumus Hare dan cara menghitungnya? Saya akan menampilkan contohnya. Silahkan terus ikuti channel ini dan jangan di skip. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang rumus Slopin itu untuk populasi yang sudah diketahui, sedangkan untuk Hare itu adalah yang belum diketahui. Nah, di sini saya sudah ada dua contoh
penelitian yang pernah kami kerjakan di IDEA Konsultan. Yang satu menggunakan rumus Hare ya, ini yang satu menggunakan rumus Slopin. Kita akan bahas rumus Slopin dulu ya. Nah, di sini ya, tepat di sini itu ada populasinya. Nah, jumlah populasinya di sini kan jelas, karyawannya pada PT Angkasa Pura Jakarta 1 yaitu 3.348. Nah, dengan jumlah populasi yang diketahui kita bisa menggunakan rumus Slopin. Nah, ini ya, rumus Slopin itu adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali errornya ya, sesuai dengan toleransinya, batas toleransi errornya berapa, di pangkat 2. Ini bukan kali 2 ya, tapi pangkat 2. Nah, bisa lihat di bawah contoh hitungannya ya. Jadi 3.348 dibagi 1 ditambah 3.348, toleransinya yaitu 0,5%, sehingga 0,05 dipangkatkan 2. Hasilnya 357. Kita buktikan hitungannya langsung di Excel aja ya. Jadi tadi 3.348 ya jumlah populasinya. Kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan ya, untuk mencari N kecil jumlah sampelnya adalah N besar ya. Yaitu sampel ini ya, populasinya 3.348 dibagi ya. Kita buka kurung 1 ditambah ya, buka kurung lagi ya, populasi lagi 3.300 tadi ya, kemudian dikali ya, buka kurung lagi 0,05 ya, 5%, kita pangkat 2. Pangkat dalam Excel itu bentuknya seperti ini ya. Tinggal 2, tutup kurungnya 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Ya, 357,31. Ya. Nah, 3 itu cuma 31. Nah, itu jumlah sampelnya, sehingga karena orang itu kan bulat, nggak ada 31, 0,31 kan nggak ada ya. Sehingga langsung kita bulatkan menjadi 357 karyawan yang menjadi responden. Nah, itu dalam penentuan jumlah sampel dengan rumus Slopin. Kemudian kita akan bagaimana dengan rumus Hare yang itu tidak diketahui. Misal di sini ya, muzaki itu atau pembayar zakat gitu ya, di lembaga seperti Basnas Lazis itu kan nggak diketahui berapa banyaknya ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan rumus Hare. Nah, rumus Hare itu apa? Rumus Hare itu adalah yang perlu diperhatikan itu hanya di sini ya. Di sini yaitu 5 skala observasi Likert item pertanyaan. Artinya dikalikan ya, item kuesionernya dikalikan skala Likert. Nah, kalau skala Likertnya 4, ya 4 dikali jumlah item pertanyaan. Nah, di sini misal kita jumlah pertanyaannya adalah 60 misalnya ya. Kemudian skala Likert kita 5, berarti total responden kita tinggal kalikan saja, yaitu 300. Lalu bagaimana 6? Ya tinggal ganti 5, kita ganti 6 aja. Jadi total responden kita jadi 360. Nah, kalau misalnya item pertanyaannya ternyata 40, tinggal kalikan saja, jadi sampelnya adalah 240. Nah, begitu ya, mudah untuk Hare dan Slopin. Jadi kalau misal teman-teman masih bingung bagaimana penentuan sampel antara Hare dan Slopin, ya bisa tinggalkan komen di bawah atau hubungi nomor di link yang ada di description. Begitu, terima kasih, selamat dan sukses terhadap penelitian risetnya. Oke, sahabat akademia, terima kasih telah mengikuti channel ini dan ikuti terus channel ini karena pasti akan banyak sekali tips dan trik yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan penulisan riset ilmiah. Dan untuk sahabat akademia yang butuh layanan jasa bimbingan skripsi, konsultasi tesis dan asistensi disertasi, bisa klik www.ideakonsultan.com atau di www.solusiriset.online. Linknya bisa teman-teman cek di deskripsi, dan juga kalau teman-teman butuh kontak person terkait dengan layanan jasa Idea Konsultan, bisa cek nomor di
yang ada di deskripsi. Dan jika masih ada pertanyaan terkait dengan seputar penulisan penelitian ilmiah, bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jika tayangan ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like and share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.